Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami diberikan napas kehidupan pagi ini dan kami akan memulai aktivitas kami. Namun kami terlebih dahulu akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini Kamis tanggal 29 Februari 2024 yaitu dari Yesaya 55 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini tentu saja ada tawaran-tawaran mudah, tawaran jalan pintas, tawaran yang terasa nikmat untuk segala sesuatu. Sayangnya kemudian akan membawa sengsara dan kematian. Dalam nats ini firman Tuhan menyadarkan kita dengan seruan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan,
Menyendengkan berarti mendengar dengan penuh perhatian. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti kita memperhatikan penuh firman Tuhan dan juga terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan setiap hari di segala kondisi realitas hidup. Mengapa begitu penting kita mendengarkan suara Tuhan? Karena menyendengkan telinga kepada Tuhan adalah soal hidup atau mati. Bila kita ingin hidup, arahkan telingamu kepada Tuhan. Datang kepadanya dan dengarkanlah Tuhan. Namun kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka dunia akan membawa kita kepada jalan kematian. Menyendengkan telinga kepada Tuhan juga pastinya menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman, serta seberapa keras dia berupaya. Padahal, satu hal yang pasti adalah keberhasilan kita tergantung dari sikap hati, apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Sendengkan telinga berarti tundukkan telinga kepada tuntunan Allah, karena di dalamnya ada jaminan kehidupan, di dalamnya ada jaminan jalan keluar, di dalamnya ada jaminan pertolongan hikmat. Dalam Alkitab kita ambil dua contoh yang menyendengkan telinganya kepada Tuhan, yaitu kisah Daud. Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, saat dia diteror oleh anaknya Absalom, ketika dia jatuh ke dalam dosa, dan ketika kekecewaan menyelimuti dirinya. Dalam keadaan yang demikian, Daud hanya meminta kepada Tuhan, dan ternyata hal itu sangat menguatkan hatinya, meneguhkan imannya, dan memampukan dia dalam menghadapi persoalan hidupnya. Pendek kata, dalam segala sesuatunya, Daud selalu bersandar dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kisah Musa. Saat Musa memimpin bangsa Israel, dan ketika bangsa Israel malah karena tidak menemukan air untuk diminum, dalam kondisi yang terjepit seperti itu, Musa berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya, dan Allah pun menunjukkan kuasanya untuk menolong Musa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, semakin kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita berjalan di rencananya dan mengamini rencananya. Dan disitulah kita dimampukan menghadapi pergumulan seberat apapun. Kita juga akan melihat, bahkan menikmati keberhasilannya. Orang yang senantiasa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti penuh mujizat. Karena itu, sendengkanlah telingamu kepada Tuhan sebagai kegemaran hidup setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah disapa oleh firman Tuhan, supaya kami menyendengkan telinga kami dan datang kepada Tuhan, karena kami menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, tapi kami datang kepada Tuhan dan Tuhan yang menolong kami. Kami akan segera melakukan aktivitas kami. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami serahkan pekerjaan kami serahkan usaha kami, supaya Tuhan yang selalu memberkatinya. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.
Tuhan.